Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD 01 Dr. Jo, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi acara aksi nyata modul 1.4. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, dan untuk anak-anakku semua yang telah mengikutinya, Ibu bangga dengan kalian. Selanjutnya yaitu mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita baik Ibu, Bapak, anak-anak semuanya yang ikut dalam acara hari ini, kita mulai langsung aja untuk materinya ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Budaya positif yang akan diterapkan di sekolahan kita. Ini sangat bermanfaat Bapak Ibu, budaya positif. Ada yang mengerti Bapak Ibu budaya positif itu nanti ke arahnya kemana? Sebelum kita mulai, baik Bapak Ibu, saya kasih clue-nya. Untuk budaya positif itu berkaitan dengan karakter sekolah kita nanti. Mau bagaimana sekolah kita Bapak Ibu, anak-anak semua yang akan menerapkan. Kalian semualah yang akan menjadi tolak ukurnya nanti. Paham anak-anak? Next pertama. Nah, di sini Bapak Ibu, konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang pertama ada disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada posisi kontrol. Nah, ini perannya nanti. Kemungkinan ada keyakinan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Dari semua ini sangat berpengaruh nanti kalau kita terapkan di sekolah. Sekolah kita akan mengadakan perubahan yang sangat besar. Kemarin anak kelas 5 sudah melaksanakan yang mana, Nak? Kalian sudah bentuk yang mana kemarin? Keyakinan kelas. Kalau diterapkan, efeknya bagus nggak untuk kalian? Bagus. Nah, oke, lanjut Pak Tama, next. Nanti jelas satu. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sekarang sudah di era serba digital, di era modern, sudah kodratnya kita kan belajarnya mengikuti zaman. Nah, sekarang paradigmanya itu mencakup dari profil pelajar Pancasila. Ada dimensinya ada 6 yang kita gadang-gadang, yang kita persiapkan. Di sini ada yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan berpikir kritis atau bernalar kritis. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin ini akan mengacu lebih ke Bapak Ibu. Karena pembelajaran paradigma baru itu merancang pembelajaran berdasarkan prinsip diferensiasi. Itu yang mengutamakan apa Bapak Ibu? Mengutamakan kebutuhan peserta didik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus mengetahui dulu peserta didik kita bagaimana. Apakah mereka bisa digunakan pembelajaran dengan yang A atau yang B. Selanjutnya, next Pak. Nah, di sini terjadilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada namanya teori kontrol yang kita sering salah gunakan Bapak Ibu. Salah persepsi. Di sini ilustri mengontrol murid, ilustri bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilustri bahwa kritik dan membuat rasa bersalah maupun penguatan karakter. Ilustri bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itulah yang terjadi sering kepada kita sebagai seorang pendidik. Kita memaksakan, nah kamu harus seperti ini. Kalau tidak sesuai dengan kita yang akan memaksa. Inilah yang salah yang kita sering lakukan. Makanya ada namanya paradigma baru, perubahan paradigma itu. Next Pak Tama. Nah, sekarang mengubah paradigma dengan stimulus respon pendekatan teori kontrol. Dari sini ada realita, ada realitas.
budaya positif. Kira-kira budaya positif ini sudah diterapkan atau belum? Budaya itu apa? Disiplin itu dari kata apa disiplin? Ini buahnya, kalian bisa membacakan anak-anak? Apa budaya itu kesimpulannya? Konsekuensi sudah terencana. Habis itu disepakati antara guru dengan siswa. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena kita memberikan mungkin nasihat atau kata-kata yang membuat anak itu tersentuh Bapak Ibu dari hati ke hati kan? Atau bagaimana kita pendekatan kan personal dengan murid itu kalau anak itu memang bebel banget ya Kak Vicky? Iya. Kayak kemarin Vicky kan contohnya ternyata ngobrol sama teman somai. Seru Bu. Sikap guru selalu memonitoring murid. Kita tanggung jawabnya tetap mengontrol murid, memonitoring, mengatur murid. Tapi ya memang saya juga selama ini menerapkan ini dengan ini kadang merasa dari inilah belajar ini. Oh ternyata selama ini saya juga terlalu memaksa ke anak ya kan Bapak Ibu. Dari sini kita belajar sama-sama. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, restitusi itu mungkin gabungan dari hukuman dan konsekuensi. Dari dua itu sudah kita jalankan, kemudian kita menyuruh atau kita mengarahkan anak itu bagaimana anak itu menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian dia akan mencari solusinya sendiri. Ya Sasmita, kita sudah bikin video kan? Kamu gebrak meja sama Kayla, misalnya seperti itu kan contohnya. Kamu menyelesaikan masalah dengan bagaimana? Marah-marah, gebrak meja. Kemudian bagaimana? Kemarin? Belum paham. Next pertama. Biar nanti lama-lama. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sebagai pendidik memiliki 5 kontrol. Posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Pastilah murid yang bersalah kita melakukan hukuman. Tapi tinggal bagaimana tadi, fisik atau non fisik, ya kan? Membuat merasa bersalah. Ini menggunakan kata-kata yang bijak supaya anak itu sadar. Nah, kamu nggak kasihan apa sama gurunya? Gurunya udah capek. Harusnya dari situ kan udah tersentuh, ya kan? Tapi kalau di sini luar biasa, ya kan Bu Mai? Nggak bisa. Mungkin kita nanti gini Bu Mai, dari Bu Mai ini kan kita nanti tahu kita posisinya nanti di mana, ya kan? Kemudian teman itu kita sharing, ngajak dia seolah-olah, nah kamu ada masalah apa, ditanyain dari hati ke hati, ngobrol. Mungkin Hunja ya Bu Baginda, nanti nggak tahu lah. Kita kan sama-sama memantau. Oh, dia belum berubah, masih tetap seperti itu kan? Kemudian manajer inilah yang semuanya mengatur semuanya. Mas sekolah. Guru di kelas? Oh iya, di kelas. Sekarang contoh 5 penerapan posisi kontrol. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Hukuman kan? Nah, sekarang membuat rasa bersalah. Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Benar sekali. Pak Tama sendiri. Ya Pak Tama ya. Pak Tama nggak digubris. Nggak bakalan di sini tuh. Nggak mempan katanya ya buat yang. Selanjutnya, ayo dong ikutin aktivitas sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali aja berbuat seperti ini lagi. Ini teman, gurunya seolah-olah sama kalian itu teman, supaya kalian mudah dikasih arahan. Bukan jadi teman kalian seenaknya atau kata baginya
mencakup keseluruhan. Apa anak-anak kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Merasa bersalah. Coba jawabannya apa? Membuat merasa bersalah. Sudah kelihatan dari sini kalimatnya. Saya kecewa. Harusnya kalau kalian mempunyai apa ya? Rasa bersalah. Oh iya ya, guru saya sampai bilang seperti itu, sadar. Tapi banyak-banyak di sini anaknya luar biasa, ya kan Bapak Ibu? Iya. Nih, merasa bersalah sudah ada kata-kata nih, kecewa. Tetap kalian ulang, ya enggak? Next Pak Tama. Lanjut nih. Kamu tidak pernah benar melakukan posisi kontrol apa yang dilakukan? Apa komen Bu? 5 tadi. Hukuman atau apa? Kamu tidak pernah benar melakukan pemantau atau hukuman atau manajer? Pemantau coba, aku Pak coba deh. Karena sepihak tanpa kita menanyakan ke siswa. Next, seperti Pak. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apakah? Kontrol apa? Saya kira-kira manajer, rasa bersalah, teman, atau 5 tadi apa sih? Apa Pak Tangan? Jawabannya manajer. Coba manajer bukan ya. Karena ini rencana kedepannya anak itu menyelesaikan masalah bagaimana. Next Pak Tangan. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Kira-kira apa ini? Teman. Ya, sip. Udah mulai paham Bapak Ibu? Insya Allah. Lanjut Pak Tangan. Nih, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sering nggak gurumu ngomong kayak gitu? Kira-kira apa ini? Tiap hari, nggak bosan-bosan loh ya itu. Nggak guru kelasnya, nggak guru mapelnya setiap hari ngomong. Kira-kira apa ini? Posisi kontrolnya apa? Gurunya sebagai pemantau kata Kaira. Coba Kak. Pintar, berarti Kaira sendiri yang paham. Bilangnya nggak tahu nih. Lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Peraturan itu sifatnya umum. Bisa mencakup sekolah, bisa juga mencakup kelas. Kalau keyakinan itu sifatnya khusus karena kesepakatan antara siswa dengan gurunya. Mau guru mapel, mau guru kelas itu bisa bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa yang dipilih itu keyakinan kelas di sini, bukan yang peraturan kelas? Kenapa nak? Kenapa? Karena kalau keyakinan kelas itu melibatkan dua arah, bukan satu arah, bukan semata-mata gurunya. Kamu harus seperti ini. Banyak-banyak seperti. Mengapa yang dipilih itu keyakinan kelas di sini, bukan yang peraturan kelas? Kenapa nak? Kenapa? Karena kalau keyakinan kelas itu melibatkan dua arah, bukan satu arah, bukan semata-mata gurunya. Kamu harus seperti ini. Banyak-banyak seperti itu kan? Nah, itu jadi yang kita gunakan keyakinan kelas. Next Pak sama coba. Nah ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, itu nyata sesuai dengan kondisi real yang kalian lakukan. Kayak kemarin kita sepakati apa? Tidak boleh ngobrol saat pembelajaran. Saat pembelajaran di kelas maupun di luar kalian memakai baju dimasukkan ke dalam, ya kan? Memakai kaos kaki. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarang. Kira-kira sudah dilaksanakan? Belum. Bapak Ibu boleh bikin keyakinan kelas itu keyakinan kelas itu sama aja kita kontrak loh. Anak itu sepakat atau tidaknya? Mungkin kalau kelas 1, kelas 2 anaknya belum udah orang tuanya yang kita panggil, ya enggak? Untuk pembelajaran. Kalau diterapkan hasilnya gimana? Kalau udah diterapkan anak-anak, kalian yang merasakan sendiri. Dampak dari ini apa? Diterapkan anak-anak, kalian yang merasakan sendiri. Dampak dari ini apa? Akibat dari yang kita lakukan kalau kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Lebih baik, kondisi akan lebih berubah sesuai, ya kan? Kelas lebih bersih. Tergantung peraturan keyakinan kelasnya apa yang mereka bentuk. Kalau nggak boleh pojokan nggak ribut. Next.
Videonya ada. Videonya ada dapat apa ya video? Next Pak Tama. Sekarang nih segitiga restitusi. Apa sih segitiga? Ini bentuknya segitiga, ada merah, ada kuning, ada hijau. Apa merah, kuning, hijaunya yang kalian terapkan Bapak Ibu? Apanya? Di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan berupai. Kalau di SD, guru kelaslah yang berperan penting. Karena yang mengetahui semua sikap dan sifat karakter itu lebih ke guru kelas. Setiap hari. Di sini lah, kalau restitusi itu dari anak itu kita beri apa tadi salahnya, kemudian kita validasi, kemudian baru kita kasih dia solusi. Yang memberi solusi ya anaknya tersebut. Next Pak Tama. Nah, penutupan. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Ayo Pak Tama silakan tanya. Bu Watim semua, Bu Mai, Bu Wagidam, Bu Sri, silakan bertanya. Apa? Ada yang tanya? Sila, Tasmita, Vicky, semuanya paham? Kira-kira jika diterapkan bisa tidak karakter siswa kita akan berubah? Insya Allah. Berusaha ya. Penutupannya di sini Bapak Ibu. Dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Balik lagi ke gurunya kan? Bagaimana standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dan memposisikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemarin sudah bikin, namun kita belum dokumentasi. Sekarang kita dokumentasikan keyakinan kelas. Kalian sepakat dengan keyakinan kelas yang kemarin kita lakukan? Yakin sanggup untuk melaksanakan? Sekarang kita baca bersama-sama keyakinan kelas. Baca bersama-sama keyakinan kelas apa saja? Dari atas kita baca bersama. Teman-teman juga sudah langsung. Ayo benernya terus. Mana lagi lagi? Cepat. Ayo terus. Cepat. Ayo cepat. Nih, tadi Ibu dapat laporan dari guru piket. Katanya kamu datang sekolah terlambat. Apakah benar kamu datang sekolah terlambat? Ya Bu, saya terlambat. Kenapa kamu bisa terlambat hari ini? Saya mengantar adik saya sekolah dulu Bu. Memangnya adik kamu sekolah di mana? Di sekolah di TK dulu. Di sekolah TK Abah Bu. Sekolah TK kamu dulu ya? Sekolah TK apa itu lumayan jauh loh Mei dari sini. Terus setiap hari apakah kamu mengantar adikmu dan kamu bangun jam berapa? Jam 5 Bu. Setiap hari kah kamu mengantar adik kamu? Iya Bu. Iya, nggak apa-apa. Kamu terlambat hari ini. Ibu juga pernah mengalami keterlambatan di waktu sekolah. Saat itu hal yang manusiawi. Kita semua pasti akan mengalami terlambat. Namun kita harus berusaha lebih disiplin lagi, lebih meluangkan waktu agar kita bisa berangkat lebih awal supaya tidak terlambat. Apalagi kamu harus mengantar adik kamu ke sekolah. Kira-kira kamu sanggup tidak untuk tidak melakukan lagi cukup sekali ini? Sanggup Bu. Janji? Janji. Yakin kamu bisa melaksanakan ini? Yakin, Kesepakatan kita berdua? Yakin? Yakin. Kamu akan berangkat lebih awal? Iya Bu. Yakin? Yakin. Oke, terima kasih Maika. Sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk.
bukan hanya PR tugas, juga selalu dicontek. Oh begitu, wajar kalau kamu marah. Kesal jika ibu berada di posisi kamu, pasti ibu juga melakukan hal yang sama. Iya bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Kaira? Saya marah-marah bu, saya maki-maki Kaira. Dan tanpa sadar saya mengubrak mejanya karena emosi. Wah luar biasa yang kamu lakukan. Pasti kamu berbuat seperti itu, ada alasannya. Iya bu, masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Kira hanya mencontek. Iya, itu hal yang wajar. Kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu ditiru orang lain, dicontek orang lain. Itu sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan. Perbuatan lebih buruk dari semisal memukul itu. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan marah sampai mengebrak meja, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu sepakati di kelas? Tidak bu. Menurut kamu, keyakinan apa yang harus kamu lakukan, yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Saling menghormati antar teman ya, keyakinannya tadi. Betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting? Tidak untuk kamu. Penting bu. Lalu jika penting, menurut kamu sangat penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan agar teman di kelasmu tidak melakukan hal seperti tadi? Harus lebih sabar. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersedia bu. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek saya, akan melaporkan ke guru kelas atau guru mata pelajaran itu. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya Sasmita. Nanti ibu akan panggil Kaira untuk memberikan nasihat dan teguran agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sekarang silakan kamu kembali belajar di kelas dan lakukan keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati ini. Janji? Sanggup? Sanggup. Baik bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasmita Amelia, kelas 5 SDN 1 Bangunrejo. Saya telah melakukan kesalahan dan saya dipanggil oleh Ibu Saudiah selaku guru kelas saya. Namun tidak menghakimi saya. Justru saya diajak diskusi untuk mengendalikan dari amarah karena perilaku teman kelas saya. Saya akan banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.